Yes, teman-teman TV Ekspor Indonesia, minum dulu ya. Aus. Merah. Bagus sinyal. Oke, kembali di sini saya akan membahas sedikit tips ya. Ini tips cara menghitung harga ekspor. Kalau bahasa Inggrisnya namanya Incoterm. Incoterm itu eh, secara umum banyak sebenarnya. Secara umumnya itu kita bagi menjadi 4 saja ya. 4 saja. Ini kita tampilkan di layar. Yang akan kita bahas ini Incoterm, menghitung harga ekspor, komponen biaya ekspor, asuransi dan sebagainya. Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai harga ekspor yang akan kita negosiasikan secara umum, teman-teman semua ya. Yang akan saya besarkan sedikit seperti ini. Harga ekspor secara umum itu ada yang namanya ex-work. Ex-work itu harga di gudang. Buyer mengambil sendiri barang di gudang atau di tempat yang disepakati. Nah, jadi kita kalau negosiasi dengan buyernya ex-work gitu ya. Harganya harga ex-work ya Pak gitu ya. The price is ex-work, seperti itulah. Kita negosiasinya seperti itu. Jadi harga ex-work itu ya harga di gudang. Dia ambil sendiri barangnya ke gudang. Nah, contohnya nanti kita buat ya. Kemudian ada namanya FOB, free on board. Nah, bukan perangko gudang pelabuhan ya. Jadi penjual ini jangan salah ini ya. Kadang-kadang pengertian kita FOB itu sampai hanya dengan pelabuhan ya. Secara teorinya penjual membayar untuk transportasi dari barang ke pelabuhan pengirim. Ya kan? Ditambah biaya loading, pembeli membayar biaya transfer angkutan laut, asuransi bongkar dan transportasi dari pelabuhan kedatangan ke tujuan akhir. Jadi kita handle FOB itu sampai dengan dia sampai ke kapal, ya kan? Jadi kita jangan salah hitung, jangan salah hitung. Transportasi juga harus kita hitung, ya kan? Biaya muatnya juga ke kontainer kita harus hitung. Memang kontainer itu yang menyediakan itu pihak pembeli, ya kan? Karena kontainer itu dia yang menyediakan, ongkos kapalnya juga dia. Jadi namanya itu FOB, free on board. Nah, jadi penjual yang membayar biaya transportasi dari misalnya dari Brastagi sampai dengan Belawan. Terus biaya muatnya juga harus kita hitung ya, biaya muat ke kontainer. Jadi kita harus hitung. Nah, biaya yang ya seperti itu. Makanya disebut FOB. Jadi FOB itu jangan kita sampai Belawan saja, nanti biaya-biaya yang lain bukan kita. Nah, seperti itu. Nah, di mana posisi buyer? Buyer dia yang pesan kontainernya, dia yang memikirkan nanti kalau di pelabuhan sampai di pelabuhan tujuan, misalnya tujuannya ke Arab ya atau Singapura lah kita bilang. Singapura dia yang ngurus biaya bongkar muatnya gitu dan sebagainya, biaya trackingnya, biaya kapalnya, biaya kontainernya. Seperti itu kalau FOB. Apa dengan yang ketiga adalah CNF. CNF itu ataupun CFR ya, cost and freight. Ya, ini yang sering kita lakukan ya. Kita melakukan harga CNF. CNF itu penjual ya kan. Kita sebagai eksportir, seller, ada eksportir, seller, penjual menyerahkan barang ke pembeli hingga ke tempat tujuan. Nah, jadi kita sudah menghitung harga, misalnya kan kontainernya berapa, cost freight-nya berapa, cost harga, pokoknya harganya lah, dokumen-dokumennya, biaya transportasi dari gudang ke pelabuhan, mungkin
biaya live in, live on-nya, biaya dokumen PEB-nya, biaya ngurus dokumen-dokumen fitosanitarinya, dan sebagainya. Kita hitungnya, pokoknya pembeli ataupun buyer menerima barang di pelabuhan tujuan. Nah, kita sudah menghitung itu sampai dengan pelabuhan tujuan. Nah, istilahnya door to port. Nah, itu orang bilang seperti itu. Dari pintu gudang kita sampai pelabuhan tujuan. Nah, ada namanya port to port, ya kan? Port to port diurus dari pintu rumah kita, dari door to door, dari rumah kita ke rumah tujuan. Nah, misalnya dari perusahaan kita di Indonesia sampai ke pintu ataupun ke gudang tujuan, itu namanya door to door. Jadi CNF itu door to port. Nah, jadi di pelabuhan si buyer yang akan ambil barang. Minum dulu, aus nih. Tadi kita sudah bahas mengenai X-Walk, FOB, kemudian CNF. Yang terakhir, yang ini secara umum ya. Kalau secara luasnya banyak ini mengenai Incoterm ini. Yang terakhir kita bahas mengenai CNF. CIF. Bedanya adalah insurance. Ini nih cost insurance rights. Jadi CNF CF itu CNF tambah insurance gitu. Jadi kalau tadi kita hitung biaya sampai pelabuhan tujuan di CNF ditambah asuransi. Kalau misalnya ada masalah di jalan, diasuransikan barangnya seperti itu. Jadi itulah harga-harga ekspor secara umum yang sering kita temui ya. Ini yang lain ya, ada secara luasnya banyak seperti ini. Ada FCA, ada CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, ada PAS, FOB, CFR, CIF. Ya itu secara luasnya. Tapi yang sering kita gunakan yang ini. X-Walk, FOB, CNF, CFR, CIF. Nah, saya akan coba ilustrasikan cara menghitung harga ekspor tersebut di Excel. Mungkin teman-teman bisa mengikuti atau mencoba di rumah ya. Saya akan coba buka. Nah, seperti itu biasanya. Nah, saya biasanya buat rumus supaya mudah negosiasi harga ya kan. Buat rumus rate 1 US dollar, saya akan coba cek biasanya di Google. Pak admin ini live ya. Biasanya gini, 1 US dollar berapa rupiah? Kan saya Google, maka akan saya rubah. Ini kan kita dapat berapa nih? 14.205 kan? 14.205. Maka saya akan ganti nih 205. Karena kita biasanya negosiasinya berdasarkan harga US dollar kan gitu kan. Tapi biasanya kan saya estimasi juga, saya takut juga ya kan, saya buat ya minimal dikurangi 200 lah berapa rate supaya kita nggak rugi kali kalau US dollarnya turun. 14.000. Nah, kemarin kita kan cerita ada perusahaan yang urus, nanti kalau bapak-bapak ingin detail ya, apa MKL itu dan kapal itu nanti kita jelaskan secara rinci. Cuman di part 1, bincang-bincang part 1 mengenai ekspor itu, bagaimana memulai ekspor mudah dan aman itu sudah ada. Nah, di sini kita akan tanya MKL-nya ya kan, biasanya seperti itu. MKL berapa ongkos, ini kita buat contohnya, kita kan dari Belawan ke Hong Kong. Berapa ongkosnya? Nah, setelah kita, ini cara mudah nih ya, cara mudah untuk ekspor. Cara mudah menghitung ekspor ya kan, harga ekspor. Nah, kita tanya berapa biaya dari Belawan ke Hong Kong? Mungkin kita dapatlah 30 juta.
kan, secara all in. All in itu biasanya dengan sewa perusahaan. Nah, gitu. Kalau kita punya perusahaan ya mungkin lebih bagus. Tapi kalau bagi pemula yang belum punya, yang pertama buat dulu, yang kedua sambil menunggu bisa menyewa perusahaan. Nah, kita tanya MKL-nya, MKL atau MKU, berapa biaya berapa biaya satu kontainer 40 feet misalnya. Nah, dia bilang nanti biaya all in-nya itu 30 juta, maka kita masukkan di rumusnya 30 juta. Nah, karena satu kontainer itu 25 ton, maka kita akan dapat harganya 1 kilonya produk yang akan kita jual itu, misalnya mangga, ya kan, ongkosnya itu sejuta, 1.200, ya kan. Nah, kita dapatkan nanti harga mangganya 1 kilo berapa? Ya kan, mangganya kita buat dapat dari petani harganya 10.000. Nah, 10.000 nanti kan kita akan hitung lagi kira-kira biaya dari gudang kita, nanti dari gudang awal ke pelabuhan itu berapa? Mungkin ongkosnya per kilonya 150, ya kan. Kalau biasanya kalau dari dari Brastagi ke Belawan itu 150 ongkosnya. Nah, dapat di situ nanti ongkosnya 150. Kita buat di kolom ini. Nah, di sini kita akan nego. Nah, ini kita menghitung CNF ya. Ini harga CNF. Harga CNF. Teman-teman semua sudah paham ya CNF tadi? Kita buka lagi ya CNF biar jangan lupa. CNF itu ini dia ya. CNF itu kita kirim barang itu sampai pelabuhan tujuan. Dari gudang kita sampai ke pelabuhan tujuan. Makanya kita di sini di Excel tadi kita buatnya ini MKL, biaya MKL itu termasuk biaya kontainer, biaya dokumen dan sebagainya. Kita tanya ke perusahaan itu berapa ke Hong Kong ongkosnya. Ongkosnya 30 juta. Nah, kita bagikan. Kita kan kirim nanti rencananya kan ini kan kelihatan kan 25.000 kilogram ataupun 25 ton. Maka kita bagikan. Dapatnya ongkosnya 1.200. Nah, kita tanya sama petaninya, harga mangga 1 kilo berapa? 10.000. Tentunya 10.000 mungkin sama kotak, packaging dan sebagainya kita buatlah 12.000 ya kan. Nah, ini biaya tracking. Tracking ini kita hitung ini harga CNF ya, biar dibesarin ini. Harga CNF. Inilah harga CNF. Kita tinggal nego sama bayarnya. Kita mau margin berapa? Karena kita mau margin 2.000. Kan? Kalau margin 2.000, ngeri nih. Margin 2.000, kita 25 ton, untungnya 50 juta nih. Teman-teman. Ngeri juga ya, satu kontainer 50 juta. Tapi jangan untung aja yang dipikirkan. Jadi gitu, margin 2.000. Nah, ini kan bisa juga, oh mahal kali harga kamu itu, kata bayarnya. Ya, kita nego lagi, kita kurangin di sini kan enak seperti ini kan, 500. Tapi untungnya 12 juta bro, sedikit, risikonya tinggi. Jadi kita main di sini aja, margin berapa? Tadi di Xwork ini ada biaya harga barang, ya kan? Ini besar sedikit. Harga barang, kelihatan nggak? Nah, ada juga packaging, ya kan? Ada juga mungkin biaya stiker dan sebagainya. Ya pandai-pandai kita lah ya kan. Di sinilah di Xwork ini kita hitung. Nah, biaya tracking kenapa 150 perak?
Kalau 150 perak kali 150, karena tadi kan biaya trackingnya 150 per kilo, perkiraan kita gitu kan. 25 ton biayanya itu ya sekitar 3.750.000 sebenarnya. Nah, ini harga CNF. Bagaimana dengan harga FOB? Ya kan? Bagaimana dengan harga FOB? Kita bahas dengan harga FOB. Ini harga CNF. Kita bahas mengenai sekarang harga FOB. FOB. Apa kepanjangan FOB? Freight on board. Nah, harga pelabuhan katanya begitu ya. Jadi di sisi ini ya kan, kita tak perlu lagi nanya itunya apa namanya, biaya kapalnya. Tapi di biaya kapal ini kita hilangkan tadinya kan. Jadi ya sama aja, margin berapa kita tinggal dinego, mau 1.000. Cuman harga kapalnya itu yang bayar itu kan di MKL-nya ini, kontainernya, ongkos kapalnya itu yang handle adalah pembeli ataupun bayar. Cuman kan yang ngurus dokumen juga kita, ya kan. Misalnya COO-nya, kemudian apalagi PITO, sertifikat of health dan lain-lain. Itu kan butuh biaya. Nah, jadi kita harus hitung juga itu biaya itu, FOB itu. Di biaya MKL ini tadi memang kontainer yang handle bayar ya kan, di FOB itu. Tapi kita jangan salah buat harga gitu loh, bro, teman-teman semua. Nanti kita pikir untung, ya kan, jadi buntung kan gitu. Ternyata di sini kita butuh biaya-biaya lain di sini, maka kita hitung juga ini. Apa kira-kira COO berapa? Misalnya ini kan gini. COO, nah, ya tahulah kita ya kan, sama pemerintah kan mungkin ada biaya-biaya lain kan gitu. Kita buatlah 1 juta ya kan. COO ya kan. 1 juta. Nah, Pito buatlah 1 juta lagi ngurusnya. Ini kan cara garis besar ya. Nggak tahu juga kita ya. Nah, ini berapa, 10 juta nih. 10 juta. Sertifikat of health-nya ngurusnya mungkin 500.000. Ya biaya kita budgetkan aja dan lain-lain buat 3 juta ya kan. Kan biaya tracking kan itu udah tadi ini kan. Nah, kita total lagi 5 juta, masukkan lagi sini ya, karena kita udah pakai rumus ya kan. Dapat 2.200 per kilonya untuk 5.500.000. Nah, kita tinggal nego lagi. Jadi harga mangganya, harga modalnya jadi per kilonya itu untuk FOB 17.370 atau sama dengan 1,241 US dollar, atau ini salah nih. Ini kita kali 10. Biasanya per boxnya 10 kilo. Ini 10 kilo ya per box. Belum dihitung rumusnya. Nah, ini per box. Nah, jadi teman-teman, mudah saja kan? Jadi menghitung harga ekspor itu seperti itu aja. Wah, gila, marginnya 5.000, 126 juta. Seperti itu teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silakan saja komen di bawah ya. Ini sangat penting. Ini hanya di channel yang cadas ini aja ini di share ini. Ini rahasia perusahaan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan channel ini makin maju ya. Saya biasa buat tools-tools yang kecil seperti ini supaya kita kalau seperti ini kan tinggal rubah-rubah. Lagi nelpon kan. Berapa harga kata bayar? Tinggal rubah-rubah. Kita mau margin berapa? Kita kan sebelumnya kan udah tanya harga mau FOB. Nah, satu lagi yang paling penting ya. Ini kan kita sudah bicara harga FOB. Bagaimana dengan harga gudang? X walk ya. X walk. Namanya harga gudang. Ya, harga gudang ya udah pasti ya kan, ini nggak perlu ya kan. Ya harga gudang ya ini aja tracking kan dia yang ngambil ya kan. Ya tinggal gini aja. Harga gudang tambah margin yang kita inginkan. Ini harga gudang. Nah,
Nanti saya pikir ini sudah jelas ya semua ya. Kalau asuransi, kita tambah aja kolomnya lagi, ya kan? Misalnya asuransi, kayak tadi kalau asuransi apa namanya? Harga CIF. Harga CIF. Sorry, Bro. Harga CIF. Apa tadi CIF panjangannya? Cost, Insurance, and Freight. 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 Salah-salah. Bahasa Inggrisnya kayak gini lah. Jadi tadi ongkosnya 30 juta. Kan? 30 juta. Ya, dapat 1.200 per kilo. Ekspornya 12 juta. Nah, ditambah. Misalnya, ini kan 150 nih kan. Nggak usah buat kolom baru kita kan. Nah, berapa biaya asuransinya? Kita tanya perusahaan asuransi, berapa asuransinya? Buatlah ya kan, kita buat 5 juta asuransinya. 5 juta. 1, 2, 3. Kita bagikan aja 5 juta itu dengan berapa ton yang mau kita kirim. Kan gitu, gampang kan? Dapatnya 200. Tambah lagi sini 200. Harusnya itu tambah 200. Nah, di sini kolomnya kalau supaya nggak lupa, tambah asuransi. Kalau bahasa Inggrisnya insurance. Dapat, gampang kan? Ini udah harga CIF. Kita sudah bahas ya kan, berarti sudah bahas tadi harga X-Walk, ya kan? Harga FOB ya, X-Walk, FOB, CNF, dan CIF. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman semua, silahkan ya komen di channel kita ini. Mungkin ya sudah jelas, ya. Saya pikir sudah jelas ya. Ada X-Walk. Nah, ada satu trik nih. Nah, ini saya lupa menyampaikannya. Pertama, kalau bisa jangan biasakan menawarkan produk itu harga gudang. Nampak kali kita malasnya itu. Kita mau terima bersih. Kita harus menunjukkan kepada buyer bahwa kita sanggup gitu. Kita mampu. Jangan sekali-sekali menawarkan biaya X-Walk. Ini malas nampaknya ini kan gitu. Atau bukan barang dia ini, agen aja nih. Terus kita seminimal-minimalnya harga FOB, tapi kalau bisa CNF, ya kan? Ini hebat loh. Kita bisa kirim sampai negara tujuan, gitu. Habis. Ya, karena baterai kita sudah habis nih, teman-teman. Itu saja, saya pikir sudah lengkap yang saya sampaikan. Tapi kalau ada pertanyaan mengenai menghitung harga ekspor ataupun Incoterm, silakan di komen, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan selalu play sampai habis. Mungkin itu saja, teman-teman semua.